Bukan belakangnya ya? Oh, bukan belakangnya. Kita yang bikin paling gongnya nih, ular itu Kak tiba-tiba berubah jadi sosok laki-laki Pertarungan sengit yang malah berujung pada kematian gitu. Wah, buat spot foto oke, terus tempatnya juga mewah. Iya. Nyaman pasti. Hai, Welcome to the Fairy Tales by Indamas. Aku Riri Dan aku Nadine. Kak Nadine, di tahun ini udah umur berapa sih? Aku tahun ini udah 20-an. Ya masih under 25 lah. Oh, udah 5 guys. Masih muda lah. Udah kepikiran gak sih Kak tentang jodoh gitu mungkin? Jodoh ya, kalau sekarang sih udah mulai kepikiran ya, karena udah emang usianya. Ya semoga secepatnya sih dapet jodoh. Pasti ada kriteria atau specifically tentang jodoh mungkin? Yang penting baik aja sih. Yang penting baik aja. Iya, yang penting jadi baik aja. Jadi kalau nggak makan nggak apa-apa. Yang penting baik. Yang penting pasti baik. Mapan dong. Bener, yang mapan, baik. Ngomongin soal jodoh. Kalau ngomongin soal jodoh tuh pasti kita biasanya kepikiran langsung ke pasangan mungkin ya. Iya sih, normalnya kayaknya kepikiran langsung ke pasangan. Tapi tahu nggak sih, ada di Batam wilayah atau tempat yang namanya tuh jodoh. Wah, tuh unik banget ya. Tahu nggak sih itu? Cuma di Batam berarti ya? Yang aku tahu sih memang cuma di Batam. Benar. Jodoh itu jadi tempat nama suatu wilayah. Jadi buat abang-abang, kakak-kakak ya, mungkin yang dari Johor yang mau cari jodoh, bisa nggak sih ke Batam? Bisa lah, bisa banget ke Batam. Bayangan aja kalau lagi sakit hati, habis diputusin galau, ya. Bisa datang aja ke Batam cari jodoh. Cari jodoh ya. Tapi gampang nggak sih cari jodoh ke Batam? Gampang banget. Gampang banget. Tinggal naik ferry ya. Pastinya naik Indamas Ferry dong. Naik ferry, nyebrang dikit, terus pelabuhan kebetulan ada taksi juga. Ada taksi, ada Grab, ada Gokar. Gampang sih. Tinggal bilang aja, bang, kami mau ke jodoh ya. Itu dia. Sampailah di Sungai Jodoh. Nah, ngomong-ngomong soal Sungai Jodoh, Riri tahu nggak sih ada kayak sejarah-sejarahnya gitu di sini soal dari kenapa dinamain jodoh gitu? Kayaknya aku pernah baca deh, kayak cerita rakyat gitu. Oh ya? Yang menceritakan tentang asal-muasal nama sungai itu terbentuk menjadi nama Sungai Jodoh. Seru tuh. Ini menurut apa yang aku baca ya, dan menurut isu-isu yang dulu lah. Jadi Sungai Jodoh itu Kak, awalnya itu namanya itu bukan Sungai Jodoh sebenarnya. Oh, apa tuh? Namanya itu Sungai Tering. Dulu itu di sungai itu ada, konon katanya tuh ada perempuan cantik lah ya. Kan dulu kan kalau zaman dulu tuh ya yang kita tahu kayak di film-film cerita rakyat dulu lah. Kan biasanya kalau nyuci baju atau nyuci apapun itu ya, biasanya kan di sungai. Ke sungai tuh, iya pasti ke sungai. Jadi singkat cerita, wanita yang bernama Bongsu ini, dia lagi nyuci lah di Sungai Tering ini. Nah, kemudian lagi asik-asik nyuci, tiba-tiba ada ular besar tuh melintas. Serem tuh. Melintas di sampingnya, tapi dia nggak takut. Oh iya? Dia nggak takut, dan malahan dia iba. Karena ular itu lagi luka, kayak berdarah-berdarah gitulah di bagian kulitnya. Nah, karena mungkin emang Mama Bongsu ini terkenal dengan perempuan yang baik hati dan tulus, dibawalah dia ke rumah Kak. Dibawa ke rumah dia dan dirawat dia sampai ular itu sembuh, kulitnya mengelupas sendiri gitu kan. Kalau ular kan dia ganti kulit ya kalau buat sembuh ya. Nah, terus singkat cerita lagi yang aku baca itu, tiba-tiba pada malam hari Mama Bongsu ini mimpi Kak. Mimpi didatangin sama sosok ular ini. Oh, si ular yang dirawat tuh? Yang dirawat tuh, tapi masih ada tuh ularnya di tempat itu, di kamarnya. Terus ularnya itu di mimpi, tapi bisa ngomong. Oh iya? Dia ngomong, balikin aku dong ke tempat kamu nemuin aku. Sungai pertama awalnya. Itu dong. Iya. Nah, terus paginya Mama Bongsu
balikin lah kan ular itu, karena kebetulan ular itu juga udah sembuh. Alhamdulillahnya udah membaik. Kemudian yang bikin paling gongnya nih, ular itu Kak tiba-tiba berubah jadi sosok laki-laki yang tampan. Wah, kayak bener-bener emang bisa kayak itu, kayak gak tahu sih, cerita rakyat ya. Aku gak tahu sih, kayak memang zaman dulu kayaknya emang familiar banget ya sama hal-hal yang kayak berubah jadi apa, berubah Tapi jadi itu apa. serunya. Nah, terus kenapa bisa dinamain Sungai Jodoh? Laki-laki itu tiba-tiba ngomong ke Ma Bongsu ini, kamu mau nggak jadi istri aku? Karena dia itu ngerasa mungkin ya Ma Bongsu ini tulus ngerawat dia, apalagi dia seekor ular kan. Siapa yang berani, siapa yang mau gitu ya. Yang sekarang atau mungkin siapa yang berani gitu kan ngerawat ular besar, kayak ular sawah atau ular piton deh itu. Wah. Terus, nah dari situlah kenapa nama itu, sungai itu dibentuk menjadi nama Sungai Jodoh, karena pertemuan antara manusia dengan makhluk lainnya yang menjadi jamaan itu. Nah gitu sih menurut cerita yang aku baca ya. Berarti tuh dari pertemuan yang tidak diduga ternyata berjodoh sampai ke pelaminan. Benar, gitu. Makanya namanya Sungai Jodoh, digantilah dari Sungai Tering ke Sungai Jodoh. Tapi tau gak sih, aku juga pernah baca kalau nggak salah di lamannya Batam Pos, ternyata malah jodoh itu bukan dari hal yang romantis. Bukan dari soal tentang pertemuan antara kekasih dengan kekasih, bener, bukan dengan perempuan gitu ya? Bukan. Jadi yang aku tahu itu malah kebalikannya. Jadi ada pertarungan sengit yang malah berujung pada kematian gitu. Wah. Jodoh? Jodoh dikaitin sama pertarungan gitu loh. Apa itu maksudnya? Iya. Nah, gimana aku penasaran deh. Jadi ya tadi namanya yang aku baca juga dulu namanya Sungai Tering. Ya, Sungai Tering. Nah, jadi di Sungai Tering itu ada satu orang sakti yang ternyata dia tuh berasal dari kerajaan Lingga. Nah, dia itu orangnya suka nantangin orang-orang lain. Dia tuh emang kuat banget nantangin, ayo siapa yang kuat lawan aku. Dan ternyata emang dia beneran gak pernah kalah. Orang sakti, beneran sakti. Nah, tapi gak apa-apa sih, sombong tapi ada. Iya, sombong tapi ada, beneran kuat. Kalau zaman sekarang ini kan omongan doang yang besar gitu. Nah, sampailah si orang yang dari kerajaan Lingga tadi itu tuh dikenal dengan kekuatannya. Dia tuh sampai ke telinga orang yang namanya Ci Panda. Ini orang sakti juga. Emang yang dari sana, lokal sana. Jadi dari tempat berbeda lah ya. Dari tempat berbeda. Nah, terus sesampainya di telinga si Ci Panda ini, kabar tentang si orang yang kuat itu yang nantang-nantangin. Jadi si Ci Panda ini datang ke tempat duelnya, ke tempat duel si orang itu. Lagi fighting ya? Lagi fighting, lagi berantem. Cuman dia nggak langsung ikut duel. Dia ngeliatin dulu? Dia ngeliatin dulu, dia nonton dulu. Nah, tapi awalnya dari yang dia cuma niat ngeliatin aja, malah panas-panasin sama si orang itu. Jadi kayak, ayo mana memang nggak ada lagi yang kuat di sini. Emang aku yang paling kuat di sini. Kira-kira gitulah. Jadi emang songong banget. Emang dipanas-panasin. Jadilah si Ci Panda ini kepancing. Nah, akhirnya ikut duel. Mereka duel dari pagi sampai sore. Itu nggak ada yang kalah. Iya. Jadi masih seri nih? Seri, karena kekuatannya sama. Dan tahu nggak? Emang endingnya mereka nggak ada yang menang. Jadi endingnya dua-duanya mati. Dua-duanya berujung kematian karena emang sama-sama saling kuat, sama-sama kekuatannya tuh setara gitu. Nah, kenapa disambungin sama jodoh? Itulah mereka sama-sama mati di medan duel itu, yang ternyata mereka emang ditakdirkan untuk saling mengalahkan. Berarti makna kata jodoh itu mereka berjodoh di pertarungan gitu ya. Karena kan iya sih benar-benar dari kaitan cerita tadi itu, kalau misalnya nggak karena mereka memiliki kekuatan, mungkin mereka nggak bakal ketemu ya. Nggak bakal ketemu, benar. Dan nggak ada yang bisa ngalahin mereka selain mereka sendiri. Terus mereka meninggal, udah nggak ada lagi. Terus dikebumiin di mana? Katanya sih masih ada kuburannya. Yang satu itu di Jodoh, yang satu ada di Batu Ampar katanya. Cuman kurang tahu tepatnya di mana ya.
Karena ini juga termasuk cerita rakyat sih. Cerita gitu. rakyat dan Iya. cuman kayak kasarannya aja lah ya, nggak terlalu detail ya. Benar. Terus ada isu-isu kalau tempat mereka duel sempet nggak pernah ditumbuhi sama rumput. Jadi kering aja tuh. Kering, rumput kering. Karena mungkin Mungkin dulu saking tuh panasnya ya, saking benar. panasnya, jadi bahkan rumput pun nggak diizinkan hidup di situ. Betul. Wah, berarti sebenarnya makna kata jodoh ini ada beberapa perspektif ya, benar. Kak, ya. Ada yang mungkin mengaitkan dengan jodoh ya benar-benar yang berjodoh gitu, jodoh dalam kaitan percintaan. Benar. Gitu. Dan ternyata di sisi lain juga ada yang mengaitkan jodoh itu termasuk pertemuan ya, pertemuan tadi ya. Nah, ngomongin soal jodoh nih, buat abang-abang, kakak-kakak yang ada di Johor, kami punya 3 tempat yang bisa dicari saat ketemu jodoh di Batam. Yang pertama apa tuh, Kak? Yang pertama nih, yang bener-bener ikon banget di daerah jodoh, itu ada BCA Jodoh. BCA Jodoh. Bukan belakangnya ya? Bukan belakangnya. Kita nggak bahas soal nightlife-nya. Oke. Atau mungkin sisi gelapnya di bagian belakang. Kita fokus ke BCA Jodoh. Ada apa sih? BCA Jodoh tuh sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana sih, Kak. Cuman kayak gedung perbankan yang di situ ada mesin-mesin ATM, terus kayak buat tarik tunai. Terus spesialnya apa? Nah, yang spesialnya ini gedung deh, perhatiin gedungnya. Gedungnya itu dari dia dibangun sampai sekarang nggak pernah berubah. Jadi klasik lah ya. Jadi klasik banget, nggak ada yang berubah gitu. Jadi kayak menurut aku sih kayaknya buat milenial lah terkhusus ya. Mungkin mereka tuh ngelihat itu kayak ya pasti jadi dejavu gitu. Nostalgia. Karena nggak ada yang berubah gitu. Karena kayak benar-benar mempertahankan keklasikannya klasiknya itu. Ya. Kayak buat abang-abang kakak Johor yang udah sampai di sini bisa banget narik uang atau misalnya mau setor tunai ke BCA Jodoh. Oke, menarik banget tuh. Aku ada saran juga sih. Kalau ke Batam. Yang kedua berarti ini ya? Ini yang kedua. Yang kedua, kalau misalnya udah ke BCA Jodoh narik duit, ya bisa nggak kali mungkin belanja. Dong kita nggak pergunakan duit itu pergunakan duitnya, kita belanjanya sih di top 100 jodoh. Nah, top 100 jodoh itu udah cukup lama juga, dulu rame banget. Nah, jadi ini juga salah satu tempat di kota Batam yang lumayan besar dan lengkap. Nah, pilihannya juga bagus sih untuk yang nyari barang-barang yang harganya. Apalagi tempatnya strategis juga ya, dekat dari BCA Jodoh, kepleset dikit nyampe. Nah, harganya di sini juga lumayan relatif rendah dibanding toko swalayan yang lain. Ya? Iya, cukup miring. Jadi bisalah belanja banyak tapi tetap hemat gitu. Ada apa aja sih di situ? Kita bisa nemuin kayak toko-toko elektronik kayak HP atau aksesoris lainnya gitu, laptop. Terus juga di sana kita bisa nemuin perabotan-perabotan rumah atau mungkin juga baju, tas. Harusnya di situ ada. Jadi belanja di situ sebenarnya lengkap banget dan relatif murah harganya gitu. Jadi worth it banget ya. Worth it banget. Belanja, apalagi kalau misalnya belanja banyak nih kan dari Johor membawa oleh-oleh gitu kan. Dari Batam. Betul. Nyari handphone murah buat hadiah pacarnya atau hadiah adik kakaknya, ibu bapaknya, keluarganya, bisa juga cari di situ. Nah, tapi tadi kan udah narik uang. Udah belanja nih. Pasti capek dong, nggak mungkin dong kita nggak stay, karena kan kebetulan ferry juga nggak ada yang malam ya di Johor. Ferry terakhir kita jam berapa sih, Kak? Kita ferry Indomas itu terakhir di jam 1:30 siang, tapi itu khusus buat hari Senin sampai Jumat, sampai Sabtu, Senin sampai Sabtu. Dan untuk di hari Minggu itu kita ada penambahan jam 5, jam 5:10 every Sunday. Jam 5:10 jadi kalau misalnya, karena kan weekend itu kan, weekend kan pasti biasanya banyak banget kan belanja, pengen jalan-jalan sampai sore. Iya, benar. Indomas ada tuh di jam 5. Seru tuh naik pakai Indomas. Nah, udah ngomongin kan, udah narik uang, belanja. Kita harus stay dong. Iya, nah, stay. Aku tuh punya salah satu ikon juga di daerah Jodoh, di mana
hotel ini tuh bentuknya unik banget Kak. Nggak ada yang ngalahin keunikan ini karena cuma salah satu yang unik di Batam itu cuma hotel ini doang. Wow, bentuk apa sih? Bentuk hotel itu bentuk kapal Kak, bentuk kapal besar. Tapi nggak bisa berlayar dong? Tapi nggak bisa berlayar. Jadi kalau kata orang-orang Batam tuh kapal yang maupun ada banjir di daerah Batam itu kapal yang nggak bakalan pernah bisa berlayar. Wow, menarik banget. Iya, cakep banget sih. Itu namanya Pacific Hotel. Pacific Hotel ini itu adalah hotel yang salah satunya menjadi ikon di daerah Jodoh karena bentuknya yang unik. Oh gitu, yang kapal tadi itu ya. Jadi kayak, tapi emang menarik banget sih. Hotel banget. Tapi bentuk kapal. Seru. Buat spot foto oke, terus tempatnya juga mewah. Nyaman pastinya ya. Nyaman sih pasti. Aku rekomen itu sih kalau kalian di daerah Jodoh, main nih abang-abang kakak Johor. Bisa banget tuh. Aku rekomendasiin kalian stay di Pacific Hotel. Kalau kalian tahu fakta menarik lainnya dari Batam, jangan lupa komen ya. Dan jangan lupa juga subscribe dan like YouTube channel kami. Betul tuh. Next kita bahas apa lagi ya? Komen di bawah. Indomas, it's your time. Bye bye.